Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon saya Renaldo NPM 2011030329. Saya dari kelas F Prodi Manajemen Pendidikan Islam ingin mempresentasikan tentang pengertian ijtihad. Sini ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi sumber hukum dalam agama Islam bukan hanya Al-Quran dan hadis, yaitu ijtihad juga. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Dari fungsi ijtihad, yaitu pada dasarnya ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini, ijtihad dianggap telah memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang telah memenuhi syarat. Syaratnya itu sebagai berikut. Ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Selanjutnya, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram. Yang terakhir, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Macam-macam ijtihad dibagi menjadi 7 jenis. Mengacu pengertian ijtihad di atas, adapun beberapa macam ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua, qiyas. Pengertian qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga, maslahan mursalah. Pengertian mursalah yaitu suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat, suzud zariyah. Pengertiannya yaitu suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima, ijtihad. Pengertian ijtihad adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam, urf, yaitu penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, istihsan, yaitu suatu tindakan meninggalkan suatu hukum pada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya.
Dari syarat-syarat ijtihad yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat saja yang bisa melakukan ijtihad. Adapun syarat-syarat ijtihad yaitu yang pertama, harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Selanjutnya harus memahami bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Harus mengerti tentang masih dan mansukh. Selanjutnya harus memahami dan mengetahui tentang usul fikih. Harus memahami secara mendalam tentang seluk-beluk qiyas. Yang terakhir harus memahami secara tentang rahasia-rahasia tasyri'. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Allahumma fikila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifun.